Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meski masih dalam proses virtual. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Asir Ismail selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Linguistik Umum dan teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mana kami akan memaparkan materi terkait paradigma-paradigma bahasa mengenai kompetensi dan performansi serta struktur batin dan struktur lahir. Di sini saya berperan sebagai moderator dengan nama Putri Adelia Amiruddin dan anggota lainnya seperti Saudari Intan Mutiara Safira, Alfia Azhara, Tri Marsha Hasibuan, Andi Hairul, dan Siti Nurhaliza adalah presentator-presentator yang akan kita temui pada kesempatan ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada presentator yang bertugas. Kepada presentator yang bersangkutan, dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dan performansi linguistik. Kompetensi dan performansi linguistik itu pada hakikatnya merupakan padanan masing-masing dari kompetensi dan performance dalam bahasa Inggris. Kedua istilah ini itu muncul sebagai hasil pemikiran kelompok tata bahasa 3 generatif transformasi. Tata bahasa generatif transformasi itu pada mulanya diperkenalkan oleh Noam Chomsky. Oleh karena itu Noam Chomsky dikenal sebagai pelopor aliran linguistik transformasi. Nah, aspek kompetensi sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya. Aspek ini bersifat abstrak karena hanya berupa seperangkat kaidah atau bahasa yang berada di dalam otak pemakai bahasa. Sedangkan aspek performansi diartikan sebagai pemakai bahasa itu di dalam keadaan sebenarnya. Aspek ini tuh sifatnya konkret karena berwujud ujaran yang dapat ditangkap oleh indera pendengar saja. Materi selanjutnya yaitu kesalahan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan dalam performasi bahasa dapat terjadi pada semua unsur kebahasaan, seperti pada bidang ejaan. Kata di hadapan berpisah antara di dan hadapan. Kata di samping berpisah antara di dan di samping. Lalu kata di sebelah berpisah antara kata di dan di sebelah. Unsur di yang berparadigma atau dapat saling menggantikan dengan unsur ke dan unsur dari yang berstatus sebagai kata. Oleh karena itu, unsur di yang berstatus sebagai kata harus dipisahkan penulisannya dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam bidang fonologi. Fonem I pada kata titik dan U pada kata mulut cenderung dilafalkan dengan bunyi I dan bunyi U tinggi. Fonetis bunyi-bunyi tersebut adalah I dan U. Kesalahan itu dapat dicegah dengan memahami kaidah yang berlaku untuk fonem vokal yang terdapat pada suku tertutup. Pelafalan fonem vokal pada suku tertutup bergeser pada posisi yang lebih rendah. Misalnya fonem O pada kata rokok dan fonem E pada kata ember. Pelafalan yang tepat seperti itu perlu diperhatikan karena ketidaktepatan atau kesalahan pelafalan dapat mempengaruhi perubahan makna, lebih-lebih jika kesalahan itu sampai pada perubahan fonem. Hal ini cenderung terjadi pada kata yang berhomograf, seperti kata teras. Kata teras itu sulit dilafalkan secara mandiri sebab pelafalan yang tepat sangat ditentukan oleh konteks yang menyertainya. Seperti contohnya duduk di teras dan pejabat teras. Perbedaan pelafalan kata teras itu mengarah kepada perbedaan fonemik. Dengan demikian diperlukan kecermatan penutur memiliki alternatif nama yang tepat atas huruf yang digunakan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu materi tentang bidang morfologi. Kata mensukseskan, mengeterapkan, menerjemahkan, dan menyintai seharusnya ditulis menyukseskan, menerapkan, menerjemahkan, dan mencintai.
Kesalahan pembentukan kata seperti itu terjadi karena pengguna bahasa tidak menguasai kaidah yang berlaku pada bentukan tersebut. Sebenarnya, pada 3 bentuk kata pertama di atas berlaku kaidah-kaidah men. Dikatakan demikian karena konsonan awal tersebut masing-masing S dan T. Konsonan bunyi S dan bunyi T dalam afiksasi prefiks men mengalami peluluhan, sedangkan pada bentuk kata terakhir berlaku kaidah prefiks men. Karena konsonan awal kata itu adalah bunyi C, konsonan bunyi C di dalam afiksasi dengan prefiks men tidak mengalami peluluhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya atas nama Andi Khairul akan melanjutkan materi tentang bidang sintaksis. Sejak subuh, tim investigasi di lokasi peledakan seharusnya ditulis sejak subuh. Tim investigasi bekerja di lokasi peledakan. Kesalahan kalimat tersebut adalah tidak terdapat predikat yang seharusnya merupakan pola utama kalimat bahasa Indonesia di samping subjek sehingga diubah menjadi kalimat. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, sekian tadi pemaparan materi oleh beberapa presentator dari kelompok kami. Adapun simpulan dari kegiatan diskusi kali ini yakni kesalahan kompetensi linguistik di dalam pengguna bahasa Indonesia yang benar dapat dikurangi melalui upaya penekanan pada aspek kompetensi linguistik berupa kaidah kebahasaan. Artinya, dengan memahami kaidah sebagai aspek linguistik, kesalahan dalam aspek performansi linguistik dapat ditekan. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa aspek performansi linguistik tidak penting. Justru aspek performansi linguistiklah yang menjadi cermin keberhasilan atau kegagalan penggunaan bahasa, terutama bahasa yang benar atau berkaidah. Kebenaran penggunaan bahasa sesungguhnya dilihat dari kepatuhan terhadap kaidah yang berlaku, termasuk di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ini ucapan wabillahi taufik fisabil haq, diskusi kali ini kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.